God will continue to bless us today. Ya, dan Allah akan terus memberkati kita hari ini. I hope that at the end of this seminar today, that you will discover that this is a real blessing. Ya, saya harap pada akhir dari seminar kita hari ini, saudara akan menemukan, ini adalah berkat. So I've been praying for you day and night for pouring down the blessings from Jesus. Ya, saya telah berdoa untuk saudara siang dan malam agar Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya bagi Bapak Ibu Saudara. And also I've been praying for you that, Lord, would you increase our knowledge. Dan saya juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara agar Tuhan meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu Saudara. You know, our Lord Jesus spoke to Hosea. Iya, Tuhan kita Yesus berbicara kepada Nabi Hosea. In Hosea 4:6. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6. He said that my people, that means the Israelis. Iya, Yesus berkata, umatku, yang dimaksud adalah umat Israel. That is also the New Testament Christian. Iya, ini juga mengacu kepada umat Kristen di dalam Perjanjian Baru. My people are perished because they don't have knowledge of Jesus. Iya, Yesus berkata dalam Hosea pasal 4 ayat 6, umatku binasa karena mereka tidak mengenal aku. We Christians, we need knowledge on Jesus and His teachings. Iya, kita sebagai orang-orang Kristen, kita perlu pengetahuan tentang Yesus dan pengajarannya. You know, Old Testament Jewish people, they knew Ten Commandments. They have heard many laws, but they really did not know true knowledge inside. Ya, umat Yahudi dalam Perjanjian Lama mereka mengetahui hukum Taurat, mereka tahu tentang hukum Musa, tetapi mereka tidak tahu pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. In the same way that we Christians, we know Jesus and we know the gospel, but really we do not know deep inside of God's mind. Ya, dengan cara yang sama kita sebagai orang-orang Kristen, kita tahu Yesus Kristus, kita tahu Injil, tetapi sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus Kristus di dalam hati kita dan pikiran kita. And as I've been traveling around from Africa all the way to Asia and North America, majority Christians, their understanding on Jesus has got blurred, not clear. Ya, sebagaimana saya berpergian ke berbagai negara seperti Afrika dan Amerika, saya menemukan bahwa banyak orang-orang Kristen mereka tidak memiliki pengetahuan yang jelas tentang Yesus. So now it's been our prayer that, Lord, please reveal us and let us understand you more clearly. Dan ini yang telah menjadi doa saya. Tuhan, tolong singkapkan lebih lagi dirimu dan ungkapkan lebih jelas lagi tentang Engkau kepada setiap kami. You know what I'm talking about. Ya, saudara tahu apa yang saya bicarakan di sini. Just one day teaching yesterday, we hope that it will help you in understanding the biblical truth. Ya, seperti pengajaran kita sudah habiskan satu hari kemarin, saya berharap saudara akan memahami kebenaran. Now today, God will continue to work within us. Ya, hari ini Allah akan terus bekerja di dalam setiap kita masing-masing. Amen. Amen. Okay. Now we wanna discuss on. We are now, our topic is this, right? The other word here. Ya, topik kita hari ini adalah, ya kita lanjutkan yang kemarin, topik yang kemarin, dunia ini dan dunia atas. Now in this world, right down, in this world we have two kinds of religions. Ya, di dunia ini ada dua jenis agama. Two kinds of religions. Ya, dua jenis agama. That is God's plan. Ini adalah rencana Allah. Okay.
interesting. First, first religion is Satan's. Now put down God's religion. Ya, menariknya agama yang pertama adalah agama Allah, God's religion. Our God. Ya, Christian religion. agama Kristen. Agama Kristen. Now we believe in Trinity God. Ya, kita percaya pada Trinitas. We believe in Trinity God. That's a very important concept of our God. Ya, Trinitas adalah konsep yang sangat penting tentang Allah kita. And the Trinity God, out of Trinity God, the second person of God, Jesus came to this world to die. Ya, dari ketiga pribadi Trinitas, pribadi kedua yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini dan mati di atas salib. Yeah. When this plan was made, this plan, Jesus coming down to this world plan, this plan was made, okay, before the creation. Ya, kapankah ini direncanakan oleh Allah, kedatangan Yesus ke dunia ini? Ya, kedatangan Yesus ke dunia ini telah direncanakan oleh Allah sebelum penciptaan. Kedatangan Yesus ke dunia ini telah direncanakan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Kedatangan Yesus ke dunia ini telah dirancangkan sebelum penciptaan atau sebelum dunia diciptakan. Now, the purpose of this Trinity God sending Jesus to this world before the creation, what was the purpose behind that? Iya, Allah Trinitas sudah merencanakan untuk mengutus Yesus Kristus ke dunia ini. Apakah rencana? Tujuan. Purpose is this: to teach. Iya, tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk mengajar dan melatih. The purpose of creation. Untuk mengajar dan melatih tentang tujuan penciptaan kepada anak-anak Allah. To God's children to teach and train the purpose of creation. Iya, sekali lagi tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah untuk mengajarkan dan melatih umat Allah tentang tujuan penciptaan. Untuk mengajarkan dan melatih umat Allah tentang tujuan penciptaan. Now, number 5. Nomor 5. For this purpose, God gave Moses 10 commandments. Ya, untuk tujuan inilah Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa. Untuk tujuan inilah Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa. Okay. Out of 10 commandments here, it's vertical commandments. Iya. 10 hukum Taurat ini dibagi dua. Yang pertama, perintah vertikal. Vertical commandment. Ya, perintah vertikal. Yang pertama, perintah vertikal. Okay. Vertical commandment. Iya, perintah vertikal. Open bracket. Chapter 20, Exodus chapter 20. Perintah vertikal dalam kurung. Exodus chapter 20. Keluaran pasal 20 verse 1 through 11. dari ayat 1 sampai 11. Now, small number 2. Ya, nomor 2. Horizontal commandment. Perintah horizontal Open bracket. dalam kurung. Exodus chapter 20. Keluaran pasal 20 verses 12 through 17. dari ayat 12 sampai 17. 12 to 17. Then later, number 6. Nomor 6. And Jesus told his disciples that vertical commandment is the first and greatest
Ya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa perintah vertikal ini adalah perintah yang pertama dan terutama. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa perintah vertikal ini adalah perintah yang pertama dan terutama. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa perintah vertikal ini adalah perintah yang pertama dan terutama. Now, open bracket. Dalam kurung Matthew Matius 22, Matius pasal 22 37, 38. ayat 37 sampai 38. This vertical commandment is the purpose of creation. Iya. This is. Iya, perintah vertikal ini mengacu kepada tujuan penciptaan. That's the purpose of creation. Iya, ini adalah tujuan penciptaan. We creatures, we God's children, we have to worship and give glory. Kita sebagai anak-anak Allah harus menyembah Allah dan memberikan kemuliaan bagi Allah. Okay, and not to worship idols. Iya, jangan menyembah berhala. In other words, not to worship creatures. Ya, dengan kata lain, jangan menyembah ciptaan lain. Okay, only worship Creator. Tetapi hanya menyembah Allah pencipta. That's very important. Ini sangat penting. Especially when we God's children, we have to worship only give glory to the Creator. Ya, khususnya kita sebagai anak Allah, kita harus semata-mata menyembah Allah dan memberikan kemuliaan bagi Allah sebagai pencipta. We should not worship the visible creatures. Dan kita tidak boleh menyembah ciptaan yang kelihatan. The visible creatures in the Old Testament, Israelis, God's chosen people, had worshipped the visible idols. Ya, seperti kita tahu umat Israel, umat pilihan Allah di dalam perjanjian lama, mereka menyembah berhala yang kelihatan. They worshipped. Continue writing down. Okay. Now, Israelis worshipped their God and Gentile gods at the same time. Umat Israel, mereka menyembah Allah mereka, tetapi juga mereka menyembah Allah bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka, atau dewa-dewa yang ada di sekeliling mereka, bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. That's why our God gave His people, Israelis, a punishment. Itu sebabnya Allah memberikan penghukuman kepada umatnya, bangsa Israel. Now, God raised up Satan's children and to punish God's children. Iya, Allah membangkitkan anak-anak iblis untuk menghukum anak-anak Allah. And such as Assyria. Ya, sebagai contoh negara Assyria, negara Asur, and Babylonia, dan juga Babilonia, and Persia, dan bangsa Persia, and Greek. ya, Yunani, Later, Romans. dan setelah itu Roma. Okay, that all they were not the chosen, people, but these Satan's people were used by God to punish God's children. Ya, semua bangsa-bangsa tersebut bukanlah umat Allah, mereka adalah anak-anak iblis, tetapi Allah memakai mereka untuk menghukum anak-anak Allah, yaitu umat Israel. Why? Mengapa? Because they violated the purpose of creation. Ya, karena mereka melanggar tujuan penciptaan. That is Old Testament story. Ya, inilah cerita perjanjian lama. Okay? All Old Testament
story is this. Ya, semua perjanjian lama adalah seperti ini. Then later Jesus said this. Here, I tell you, my people, the New Testament people, my disciples, this is most important. Ya, dan kemudian waktu Yesus mengatakan seperti ini pada murid-muridnya dan umat pilihannya, ini adalah perintah yang terutama, yaitu perintah vertikal. Now, the New Testament, okay, New Testament, Christians' idol is a different. Iya, berhala bagi orang Kristen di dalam perjanjian baru itu berbeda dengan berhala yang ada di dalam perjanjian lama atau yang disembah oleh umat Israel dalam perjanjian lama. Okay, we Christians, you do not go to Muslim mosque and worshiping their God. Ya, kita sebagai orang-orang Kristen kita tidak pergi ke masjid atau ya untuk menyembah di sana, menyembah Allah mereka. Do not go to Buddha temple. They come to church. Ya, dan kita juga sebagai orang Kristen kita tidak pergi ke kuil Buddha dan menyembah dewa mereka. Kita datang ke gereja. So the New Testament time Christians are different from the Old Testament Jewish people. Jadi orang-orang Kristen pada masa perjanjian baru itu berbeda dengan umat pilihan Allah bangsa Israel di dalam perjanjian lama. So but Paul raised up a new definition of idol in the New Testament. Iya, jadi Paulus menjelaskan tentang definisi berhala yang baru, definisi berhala di dalam perjanjian baru. Definisi yang baru dari berhala di dalam perjanjian baru. Now we'll give you two Bible references. Saya akan memberikan dua referensi Alkitab. Ephesians 5:5. Efesus pasal 5 ayat 5. Efesus 5. pasal 5 ayat 5. And Colossians 3:5. Dan juga Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. You open your Bible and we will see what that is. Ya, mari kita buka Alkitab dalam Efesus pasal 5 ayat 5. Efesus pasal 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. What is idol worship? Paul said. Orang serakah? Greedy? Greedy. Iya. Let them underline the greedy. Iya, garis bawahi serakah. Yeah, greedy. Paul said, greedy is idol worship for Christians. Ya, Paulus mengatakan bahwa serakah ini atau keserakahan adalah penyembahan berhala bagi orang-orang Kristen. Now, what is greedy? Ya, apakah yang dimaksud dengan serakah? And what is greedy? Apa itu serakah? Greedy is even Colossians 3:5 is the same. Ya, Kolose 3:5 juga ini sama intinya serakah. Now, Christians idol worship is, Paul said, is a greedy. Ya, penyembahan berhala bagi orang-orang Kristen menurut Paulus adalah serakah, keserakahan. Greedy means what? Serakah artinya apa? We do not self-content with what we have. Ya, kita tidak merasa puas dengan apa yang kita punya. Continue, repeat. Kita tidak merasa puas dengan apa yang kita punya. Rather, we continue to ask for more and more. Malah kita terus meminta dan meminta lebih lagi kepada Tuhan. Now, when you ask, say you have certain amount of money. Okay? Ya, sebagai contoh, saudara sudah punya sejumlah uang. Now, if you are asking for more money, then that's Bible said that's the greedy. Ya, tetapi jika saudara terus meminta uang, itulah yang dimaksud oleh Alkitab keserakahan. So now we should content with what we have. Ya, kita harus puas dengan apa yang kita punya. And you say,
thank you Jesus for this. Dan kita harus katakan terima kasih Tuhan untuk hal ini. Thank you Jesus for my family. Terima kasih Yesus untuk keluargaku. And thank you Jesus for my house. Terima kasih Yesus untuk rumahku. And we pastor said, thank you Jesus for my church. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan kita katakan terima kasih Tuhan untuk gereja ini. And thank you Jesus for my small church. Terima kasih Tuhan untuk gereja kecil yang Tuhan percayakan kepadaku. When you say why? Because all Jesus had given to me. Jesus gave my church and my only Kenapa kita harus selalu mengucap syukur? Karena Yesus sendiri yang memberikan kepada setiap kita. and 10 members of small congregations. Ya, baik itu Jesus 10 jemaat yang Tuhan yang berikan kepada kita. Okay. And I have a small house and not enough money. Thank you for that because you have given to me. Ya, dan juga kita punya rumah dan tidak punya uang secukupnya, ya kita juga bisa berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan yang berikan kepada kita. So you, which said, that's why Paul said this, be thankful at any circumstances. Itu sebabnya Paulus mengatakan mengucap syukurlah senantiasa dalam Right? mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Then you have a peace in you. Ya, ketika saudara mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, saudara akan memiliki rasa damai. When you say, thank you Jesus for my small church, Ketika saudara mengatakan terima kasih Tuhan untuk gereja kecil ini, then Jesus will be smiling at you. maka Yesus akan tersenyum kepada saudara. Now you acknowledge me. Jesus said, you acknowledge me. Ya, dan Yesus akan mengatakan kepada saudara, ya sekarang engkau mengakui saya. Since you acknowledge me, I'm gonna give you a little bit more members. Ya, sebagaimana engkau mengakui saya akan berikan sedikit lebih lagi. Okay? Then you have 5 families, new families came to your church. Ya, dan setelah itu ada 5 anggota keluarga datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara. Thank you, Jesus. I haven't even asked you for these 5 Iya, families. dan setelah itu saudara berterima kasih kepada Yesus. Terima kasih Yesus, saya tidak meminta untuk lima keluarga ini, tetapi engkau kirimkan mereka ke sini. So, thank you, Jesus. Thank you, thank you. Ya, jadi selalu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. So those 5 members are not mine because you gave those 5 members to me. Saudara mengatakan kepada Yesus, Tuhan, 5 jiwa yang Tuhan kirimkan ke tempat ini bukan milikku. Engkau yang mengirimkan mereka ke sini. Okay? So that's not mine, Jesus. I didn't ask you. Iya, ini bukan milikku. Bahkan saya tidak meminta kepada Tuhan. So you begin to love them more. Love them Jadi more. saudara mulai mengasihi jiwa-jiwa yang baru ini lebih lagi. And Jesus all of a sudden gives you 10 more families. Iya, dan Yesus tiba-tiba menambahkan 10 keluarga lagi ke jemaat saudara. Okay? Then that's the will of God. Ya, inilah kehendak Allah. And sometimes Jesus said, I'm gonna take away 10 members, 10 families away from your church. Dan terkadang Tuhan mengatakan, saya akan mengambil 10 anggota keluarga dari gerejamu. Those members I'm gonna transfer to other my church. Ke 10 jemaat tersebut akan aku pindahkan ke gereja lain. Then you say, thank you Jesus. Dan saat seperti itu pun saudara harus katakan terima kasih Yesus. That's the true servant of Jesus. Ini adalah hamba Yesus yang sejati. Hamba-hamba seperti ini. Now, okay. Sekarang We often asking Jesus, increase my number. ya, kita sering kali meminta kepada Yesus, Tuhan tolong tambahkan jiwa-jiwa kepada gereja saya. I want my church members to double. Aku ingin jemaat gereja saya berlipat ganda. Give it to me. Tolong berikan, tambahkan lagi jemaat. Day and night you say, hallelujah, give it to me. Dan siang malam saudara berdoa, haleluya Tuhan tolong tambahkan lagi. And Jesus will ask you, Dan Yesus akan bertanya kepada saudara, why you want more members? kenapa kamu minta lebih banyak lagi jemaat? To make you happy Apakah untuk membuat kamu bahagia? or
To have more money? Atau supaya kamu lebih banyak uang? Okay? So that's the idol worship. Ini adalah penyembahan berhala. Church growth itself is the idol worship. Pertumbuhan gereja itu sendiri adalah penyembahan berhala. Do you know that? Apakah saudara tahu ini? Big one, big ministry becomes idol. Iya, pelayanan yang besar menjadi berhala. So we have to learn how to self-content. Ya, jadi kita harus belajar bagaimana untuk puas, belajar puas diri. That gives you peace. Ya, rasa puas diri memberikan damai, sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara. Then we pastors will not compete each other. Kalau kita memiliki sikap seperti ini, kita tidak akan bersaing. Kita sebagai hamba Tuhan tidak akan bersaing atau berkompetisi satu sama lain. Everybody say, give me more, give me more, give me more. So these pastors are not a friend; they are enemies each other. Ya, jika setiap pendeta hanya meminta jiwa, ya kalau begitu setiap pendeta itu mereka tidak lagi bersahabat satu sama lain. Mereka akan bersaing satu sama lain. It's like the business people. Ya, sama seperti orang-orang bisnismen. There is a store here, coffee shop here, Ya, ada coffee shop di sini, a restaurant there, ada restoran di sana. and whatever they're competing each other. Ya, mereka bersaing satu sama lain. Right? Benar? They provide a better service, Ya, mereka menyediakan pelayanan yang lebih baik, and price competition. ya, dan juga harga bersaing. In the same way, church now is doing this. Ya, dengan cara yang sama gereja juga sekarang sedang melakukan hal seperti ini. Everybody try to bring people in their church. Ya, setiap hamba Tuhan berusaha membawa orang-orang ke gereja mereka. You know, pastors, it is pastor's temptation. Pastor's temptation. Ya, ini bisa menjadi godaan yang besar bagi hamba-hamba Tuhan. We want to have a good music program. Kita ingin memiliki program musik yang baik Wonderful groups here. dan juga ya singer, tim pujian yang baik. And praise teams are the good singers. Ya, tim pujian juga mereka adalah penyanyi yang baik. And everybody say, wow, wonderful, wonderful. Dan setiap orang mengatakan, wah, luar biasa. Why? Mengapa? Purpose is to increase the members. Iya, karena tujuan mereka adalah untuk meningkatkan keanggotaan jemaat. Most of them members are coming from other churches. Ya, sebagian besar dari jemaat mereka datang dari gereja lain. So when other church members joining your church, then you are say hallelujah, hallelujah. Ya, ketika jemaat dari gereja yang lain bergabung dengan jemaat gereja saudara dan saudara mengatakan haleluya. But while the other church members are crying. Ya, sementara gereja yang lain mereka menangis. Right? Benar? Jesus above here is looking at that. Ya, Yesus di atas sana melihat ke bawah. My children, that pastor is all my child. Iya, pendeta sana, pendeta di sana, semua mereka adalah anak-anakku. One pastor over there, he has 10 members. Iya, satu pendeta di sana memiliki 10 anggota jemaat. Jesus loves him so much. Iya, Yesus mengasihi pendeta tersebut. And 20 members. Iya, pendeta sana memiliki jemaat 20 orang. Yesus juga sangat mengasihi pendeta tersebut. It's about 300 members. Iya, di sini ada pendeta yang memiliki jemaat 300 orang. But these 300 members church pastor shows good music team and good program. Iya, dan pendeta dari jemaat yang 300 orang ini mereka memiliki tim atau program yang sangat baik di gerejanya. And preaching very well. Iya, banyak juga luar biasa. And bringing those small church members to his church. Ya, dan membawa jemaat dari gereja-gereja kecil ke gerejanya. So he celebrates. Hallelujah! Wow, we are growing. Ya, dan dia bersuka cita dan mengatakan, wow, jemaat kita sekarang bertumbuh. But all small church pastors are crying. Ya, tetapi semua pendeta gereja-gereja kecil mereka menangis. Now look at it. Iya, perhatikan. Which pastor Jesus would love more? Iya, pendeta manakah yang akan Yesus lebih kasihi? No, the small church pastor who are Iya. suffering. Iya, pendeta dari gereja-gereja kecil tersebut yang sekarang menderita. But people said, though the small church pastors are cursed ones. Tetapi orang-orang mengatakan pendeta dari gereja-gereja kecil itu adalah pendeta yang dikutuk.
And look at the big church. Ya, dan lihat ini gereja-gereja It's besar. a blessed pastor. Ya, pendeta ini adalah yang berkati. That's the people's mindset. Ya, ini cara berpikir orang-orang. But it's not. Tetapi sebenarnya bukan. So today's church growth, okay, it's good, but often is the idol worship. Jadi pertumbuhan gereja hari ini adalah baik satu sisi, tetapi di sisi yang lain ini juga adalah penyembahan berhala. When you bring new believers coming, joining your church, that's good. Iya, ketika saudara membawa jemaat yang baru dari yang tidak percaya ke gereja saudara, itu bagus. But you bring other church members into your church, that's not good. Iya, tetapi kalau saudara membawa jemaat dari gereja yang lain ke gereja saudara, itu tidak boleh. So the big church people has to help small church pastors. Jadi pendeta dari gereja-gereja besar harus membantu gereja-gereja kecil. Amen. Often the big church the pastors, they transfer some of their good members to a small church and asking them to help the church. Terkadang ada pendeta dari gereja-gereja besar menyuruh jemaatnya pergi ke gereja-gereja kecil, membantu gereja-gereja kecil tersebut. That is a biblical. Ya, ini adalah alkitabiah. So you small church pastors, some of you are small church pastors. Ya, Bapak Saudara, mungkin saudara menggembalakan gereja-gereja kecil saat ini. And you just talk to Jesus. Jesus, if you give me more members, I'm going to have some members transferred to other small church. Yes. Help them. Ya, saudara harus katakan kepada Yesus seperti ini, Tuhan, jikalau Tuhan menambahkan lebih lagi jemaat ke gereja saya, suatu saat nanti saya akan mengutus mereka ke gereja yang lebih kecil untuk membantu mereka. You pray like that. Ya, saudara berdoa seperti ini. Okay? Let me ask you, Ya, saya mau bertanya kepada Bapak Saudara, what is the New Testament idol? apakah berhala dalam perjanjian baru? That's greedy. Iya, serakah. Okay? You said, would you bless my children? Bless my children. That's also greedy. Ya, ketika saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati anak-anakku, berkati anak-anakku. Kalau hanya sebatas ini doa saudara, itu juga serakah. Jesus already gave them blessing. Yesus telah memberkati anak-anak saudara. When my children needs more blessings, God will give it to them. Iya, ketika anak-anak kita membutuhkan berkat lebih lagi, Allah akan memberikan kepada mereka. Therefore, you have to pray for your church members' children blessings. Karena itu saudara harus berdoa untuk anak-anak, untuk berkat bagi anak-anak jemaat saudara. Not on your children. Not on your children. Bukan anak-anak saudara. As long as you are good to God, then God will bless your children. You don't have to ask. Ya, sepanjang saudara intim dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati anak-anak saudara tanpa saudara berdoa kepada Tuhan. Do you believe that? Saudara percaya? So don't ask. You try to be good to Him, then He will give you blessing. Iya, jadi jangan hanya meminta berkat-berkat bagi anak-anak saudara, tetapi saudara berusaha untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan Allah akan mencurahkan berkatnya bagi bapak ibu saudara. You pray for your church members' blessings. Ya, saudara berdoa bagi anak-anak jemaat saudara supaya Tuhan memberkati mereka. I have 3 children. Saya punya 3 anak. I do not pray for my children. Saya tidak berdoa bagi anak-anak saya. Okay? But God has blessed my children. Tetapi Allah telah memberkati anak-anak saya. My experience. Iya, pengalaman saya. Because I try to obey this. Iya, saya berusaha untuk menaati ini. There are 2 kinds of religions here. Iya, di sini ada 2 jenis agama. Christian religion. Agama Kristen. Now, number 2 Yang kedua, is the Satan religion. agama setan. Satan religion. Agama setan. You know what goes on. Ya, saudara sudah tahu agama-agama ini. I'm gonna give you write down
world 10 top religions. Ya, saya akan menjelaskan tentang 10 agama utama di dunia. 10 agama utama di dunia. And open bracket. Dalam kurung. Okay. World population now 7 billion. Iya, populasi dunia saat ini berkisar 7 miliar. 7 billion world population. Iya, 7 miliar populasi dunia saat ini. Number 1. Nomor 1. 10. Iya, 10. Number 1. Ya, nomor 1. Number 1 is Christianity. Kekristenan. Is Christianity. 2.3 billion. Ya, Kristen saat ini berjumlah 2,1 miliar. 2,3 miliar. 2.3 billion out of 7 billion. Iya, dari 7 miliar, Kristen saat ini berjumlah 2,3 miliar. So you open bracket. Dalam kurung, Percentage. persentase, What percent would be? berapa persen kira-kira ini? 2,3 miliar dari 7 miliar. Ya, Around sekitar berapa persen? 30? 30%. Around 30%. Ya, sekitar 30%. just around 30%. Ya, sebut saja sekitar 30%. Okay. So, number 2. Nomor 2, Number 2 religion. That's Islam. agama Islam. It depends on how you calculate, but some said 1.3, some say 1.6. Ya, tergantung bagaimana orang hitung. Beberapa orang mengatakan how much? 1.3 1,3 miliar. or 1.6 billion. Ada yang mengatakan 1,6 miliar. 1,6 miliar. You figure out percentage later. Ya, persentasenya nanti saudara yang hitung. Okay. Number 3 Nomor 3, is the atheist. Atheist ya, is ateis. those who do not believe God. Ya, ateis. Tidak percaya Allah. 1.1 billion. 1,1 miliar. Number 4, Nomor 4, Hinduism. agak Hinduisme. Hinduism is 900 million. 900 juta. And number Nomor 5, okay, number 5 is Buddhism. Buddha. It's about 400 million. 400 juta. Okay. Number 6 Nomor 6, is folk religion. agama suku. Same one 400. Iya, sama. Same as- Jumlahnya sama, 400 juta orang. Okay. And number 7 Nomor 7, is Chinese traditional religion. agama tradisi Cina. You have Chinese people worshiping their religion. They have their own religion there. Okay. Confucianism, Konfusianisme, Taoism, Taoisme. Chinese religions. It's about the same as 4. Ya, jumlahnya mirip 400. 400 juta. And number 8. Nomor 8, And Shintoism. Shinto, That's a Japanese religion. agama Jepang. Shintoism is around 50 million. Sekitar 50 juta. And number 9, Nomor 9, Sikhism. Sikh. Those who have a turban, Indian people who have a Iya, orang-orang India, ini agama di India, mereka apa itu? turban. Iya, Sikh. Sikh is about 20 million. Ya, sekitar 20 juta. 23 million. 23 million. Sekitar 23 juta. 0, 0, 2, 3. Yeah. And number 10. Nomor 10, Number 10 is called Juche religion. Juche. agama Cuce. Juche. 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 This is North Korean. North Koreans, they worship their
former President Kim Il Sung. Ini agama ini terdapat di Korea Utara. Mereka menyembah presiden mereka dulu yang sudah meninggal, yaitu Kim Il Sung. Kim Il Sung. They believe that Kim Il Sung is God. Mereka percaya bahwa Kim Il Sung ini adalah dewa atau Allah bagi mereka. It's about 20 million. Ya, sekitar 20 juta. See, I collected this data from Wikipedia. Ya, saya mengoleksi data ini dari ensiklopedia. Iya, saya mendapatkan data ini dari ensiklopedia. Kalau saudara mau mengecek, saudara juga bisa masuk ke situs ensiklopedia. So you can see, these are all what religion? Jadi saudara bisa melihat bahwa dari nomor 2 sampai nomor 10 ini agama apa? Satan, religion. Iya, agama setan. Right? So this is your Lord over here. God's religion. Iya, agama Kristen ini mengarah ke sini. Why you are smiling? Kenapa Bapak Saudara tersenyum? Too risky. Too risky. I know. Don't worry about it. Listen. God. Ya, Bapak Saudara jangan takut dengan. Our Jesus has the full power. Yesus kita memiliki kuasa sepenuhnya. He will protect you. Ia akan melindungi Bapak Ibu Saudara. If you are scared of that, then Jesus will not protect you. Jika saudara takut, Yesus tidak akan melindungi saudara. Do you believe our Jesus is stronger than any enemy God? Apakah saudara percaya bahwa Yesus kita jauh lebih kuat daripada Allah lain? Why are you scared of that? Kenapa saudara takut? Paul was not scared of it. Ya, Paul tidak takut. If they kill you, you just say, okay, you kill me. Jika mereka mau membunuh saudara, saudara katakan silakan. If they stone you, you say, go ahead. Jika mereka melempari saudara, saudara katakan, ayo lakukan. If you receive stoning punishment from those people, then you are really a blessed one. Ya, jika saudara dilempari oleh karena nama Yesus, saudara lalu yang diberkati. Do you believe that? Apakah saudara percaya? Why are you scared of that? Kenapa saudara takut? You pastors? Someone came to me that, Dr. Wang, be careful, don't mention that. But, don't worry about it. Ya, beberapa orang datang kepada saya dan mengatakan, Dr. Wang, hati-hati, jangan bicara seperti ini. Even Indonesia Muslims are very mild, very good Muslim. Iya, orang-orang Muslim di Indonesia itu mereka sangat baik, sangat bersahabat. You have very good Muslim people. Iya, Indonesia ini mereka adalah orang-orang Muslim yang baik. They are very gentle people. Iya, mereka lemah lembut. Very gentle Muslim is Indonesian Muslim. Ya, orang Muslim yang paling ramai itu di Indonesia. They live together with the Christians. Iya, mereka tinggal bersama-sama dengan orang Kristen. So your government is very nice government. Although that's Muslim government, it's a nice Muslim government. Ya, meskipun pemerintah Indonesia adalah Muslim, tetapi pemerintah Indonesia itu sangat baik. You Indonesian Christian, you are really blessed because you have very mild and nice Muslim people surround you. Iya, jadi orang-orang Kristen di Indonesia adalah orang-orang yang sangat diberkati karena dikelilingi oleh orang-orang Muslim yang ramah. You go to Middle Eastern countries. Kalau saudara pergi ke Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah, They are different Muslims. ya mereka berbeda. I go there and preach the same way. Ya, saya pergi ke Timur Tengah dan saya berkhotbah dengan cara yang sama seperti di sini. You are blessed ones. Ya, saudara harus diberkati. Why? Kenapa? Very mild and good Muslims in your country. Ya, karena orang Muslim di negara ini adalah orang-orang yang baik dan ramah. You have to say thank you Jesus for this mild. Ya, saudara harus bersyukur kepada Yesus untuk orang Kristen, Muslim yang seperti ini. So now here, you know what Jesus said this. Okay, you say it. You First, 2 Corinthians 4:4. Iya, 2 Korintus pasal 4 ayat 4. What he said is. Iya. You know that. Oh yeah. Okay? And God of this world. Iya. Satan is
God of this world. Ya, 2 Korintus 4 ayat 4 menjelaskan bahwa setan adalah ilah zaman ini. God, it's a plural. Ya, ini adalah jamak ilah. Itu jamak, bukan satu. Now, this means Islam consider this as their God. Ya, ini berarti yang nomor 2 itu dia menganggap setan sebagai Allah mereka. Consider this as their God. Yang nomor 5 juga menganggap setan sebagai Allah mereka. Buddha's saying, Ya. all these religion people, Semua agama ini, there's a detailed stories are in my book. ya semua agama ini menganggap setan sebagai ilah mereka. Ya, informasi yang lebih detail saudara bisa temukan di dalam buku saya, Asal Usul Agama-Agama. We will give it to you today. Ya, kita akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Who read my book? Ya, siapa yang sudah baca buku saya? Tolong angkat tangan. Okay, some of you. Iya, beberapa di antara Bapak Ibu Saudara. Okay. Now, would you write down here? One of the signs of second coming of Jesus. Ya, salah satu tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali. One of the signs of second coming of Jesus. Ya, salah satu tanda dari kedatangan Yesus yang kedua We call it religious pluralism. adalah pluralisme agama. Salah satu tanda dari kedatangan Yesus yang kedua adalah pluralisme agama. This means this. This idea, the religious pluralism idea, came out of Christian people. Ya, ide pluralisme agama ini sebenarnya muncul dari agama Kristen sendiri. The Christian people developed this idea. Iya, orang-orang Kristen mengembangkan ide ini. They are saying that Christian God and all these non-Christian gods are the same God. Iya, mereka mengatakan bahwa Allah Kristen dan Allah dari semua agama ini adalah sama. That's the concept. Iya, ini adalah konsep mereka. Many Christians around you also believe that. Iya, Muslim Allah and Christian Allah are the same Allah. iya, banyak orang-orang Kristen di sekitar saudara juga percaya bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen dan Allah yang disembah oleh mereka itu sama. Would you open your Bible? Ya, mari kita buka Matthew 24. Alkitab kita dalam Matius 24. Matius 24. 24. Just read verse 3 first. Iya, mulai dari ayat 3. Verse 3. Matius pasal 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Okay. Now, after this, starting verse 4 all the way throughout the chapter 24 is the signs of his second coming. Iya, setelah itu dari ayat 4 sampai ayat 24 ini berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. Now, Jesus, he explained first sign, which is verses 4 and 5. Yesus menjelaskan tentang tanda yang pertama dalam ayatnya yang keempat dan kelima. Would you read it? 4 and 5. Ya, ayat 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias.' Mereka akan menyesatkan banyak orang." So now you listen to me carefully. Ya, dengarkan baik-baik You write down all information. dan saudara catat semua informasi yang saya sampaikan. Write down, okay? Now, here Jesus is not using name Jesus. He is using Christ. Ya, di sini Yesus tidak memakai nama Yesus, tetapi menggunakan Kristus. Christus.
Istilah or Bible is Messiah. Huh? Messiah. Messiah means Christus. Oh, Mesias itu Kristus sama. Messiah means Messiah is Old Testament. Ya, Messiah itu Old perjanjian Testament lama. Christus. Now, New Testament Messiah called is Christus. Ya, Mesias di dalam perjanjian baru itu disebut Kristus. Okay, so that means that Messiah and Christus are the same. Ya, jadi Mesias dan Kristus itu sama. Okay, Messiah is a Jewish language. Ya, Mesias adalah bahasa Yahudi. Don't forget that. Messiah is Old Ya, Testament. jangan lupa. Old Testament Jewish language. Ya, Mesias itu adalah bahasa Yahudi dalam perjanjian lama. And the New Testament was written in Greek language. Ya, perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Okay, so Messiah in Greek language called Christus. Jadi Mesias dalam bahasa Yunani itu adalah Kristus. Now, here Jesus predicted that before his second coming, this will happen, he said that. Ya, Matius menubuatkan dalam pasal 24 ini bahwa sebelum kedatangannya ini akan terjadi. There will be many so-called Christians called false Christus. Ya, akan ada orang yang menyebut dirinya Kristen disebut Kristus atau Mesias palsu. And he said, there will be many wrong teachings and cheating people. Ya, dan Yesus mengatakan akan ada banyak pengajaran yang salah dan akan menipu orang-orang. Cheating people on Christus. Ya, menipu orang-orang tentang siapa Kristus. That's what he said. And continue right down. Ya, ini yang Yesus katakan di dalam pasal 24 ini ya, In ayat 4 chapter 45. 24, chapter 24, Ya, pasal yang sama, pasal 24. verses 23 to 28. Ya, dari ayat 23 sampai 28. 23, let him write down. Chapter 24, 23, Matius pasal 24 28. ayat 23 sampai 28. Would you read it? Ya, saya akan bacakan. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Now, listen here carefully. Ya, dengarkan baik-baik. Now, today, those Christians who believe the religious pluralism, Ya, hari ini orang-orang Kristen yang percaya pada pluralisme agama ini, that's Roman Catholics. mereka adalah Would you write down? Katolik Roma, Roman catat, Catholics Katolik Roma and Orthodox churches, dan gereja-gereja Ortodoks just say Russian Orthodox, seperti Ortodoks Rusia, Syrian Orthodox, Ortodoks Syria, Egyptian Orthodox, Ortodoks Mesir, and Greek Orthodox. Ortodoks Yunani. All these churches believe. Ya, semua gereja-gereja ini percaya pada pluralisme agama. And also Church of England, Anglican Church. Dan juga gereja Inggris yaitu Anglikan. Anglican, they believe that. And also and Lutheran Church. Juga gereja Lutheran. But majority, I would say around 90% Lutherans. 90%. Iya, saya bisa katakan sekitar 90% dari Lutheran percaya pluralisme agama. Very small percentage of Lutherans against that. Okay, but the majority. Ya, hanya sedikit sejumlah kecil Lutheran yang menentang pluralisme agama ini. And also
half of the Reformed Church. Ya, dan juga separuh dari gereja Reform, and around 90% of Methodist churches. dan sekitar 90% dari gereja Metodis juga percaya pada pluralisme agama, And around 60% of Presbyterians. dan sekitar 60% dari gereja Presbyteri, And 60% among the Baptists. dan 60% dari antara Baptis. So those are the major denominations. They believe this. Jadi mereka adalah denominasi utama yang percaya pada pluralisme agama. But one denomination which do not believe is this. Is Assemblies of God, Pentecostals. Tetapi satu denominasi yang tidak percaya atau menolak pluralisme agama ini adalah Sidang Jemaat Allah atau Pentakosta. Pentecostals. There are many denominations under the Pentecostal. Iya, ada banyak denominasi di bawah Pentakosta. I would say around 20 denominations under the name Pentecostal. Iya, saya bisa katakan ada sekitar 20 denominasi di bawah Pentakosta. One of the Pentecostal denomination called Assemblies of God. Iya, dan salah satu dari denominasi Pentakosta itu disebut Sidang Jemaat Allah. And also your denomination, GBI. Dan juga denominasi Bapak Ibu Saudara Gereja Bethel Indonesia. GBI is one of the Pentecostal denominations. Itu juga adalah salah satu dari denominasi Pentakosta. But these denominations do not believe in religious pluralism. Iya, dan denominasi ini tidak percaya pada pluralisme agama. You are very blessed ones. Ya, saudara adalah orang yang sangat diberkati. Your leaders do not believe in that. Ya, pemimpin-pemimpin saudara tidak percaya pluralisme agama. While majority Christians, of course, it is 30% is the majority Christians here. Sementara sebagian besar dari orang Kristen, I would say around 70 to 75 of Christians around the world today believing in religious pluralism. ya saya bisa katakan sekitar 70-75% dari seluruh orang Kristen di dunia saat ini percaya pada pluralisme agama. That's all the trend today. Ya, ini adalah kecenderungan dunia saat ini. See, I am very blessed that God sent me here to teach this who are not believing in religious pluralism. Ya, saya sendiri sangat diberkati Tuhan karena Tuhan mengutus saya ke tempat ini untuk mengajar kepada hamba-hamba Tuhan yang tidak percaya pada pluralisme agama ini. Okay. Now, these religious pluralism theologians teach this. Every religion, say Buddhism, Islam, they have their own Christ. Ya, para teolog pluralisme agama ini mengajarkan bahwa setiap agama di dunia ini, mereka di dalam agama mereka itu juga ada Kristus. So here, Islam, Christus is Muhammad. Jadi mereka mengatakan Kristus di dalam agama Islam itu adalah Muhammad. And Buddhism, Christus is Buddha. Dan Kristus dalam agama Buddha adalah Buddha. And all other top leaders are Christus. Dan semua pemimpin utama dari agama ini, mereka itu adalah Kristus bagi agama mereka. There is only one God. Iya, hanya ada satu Allah. Allah and many Christians in every religion. Tetapi ada banyak Kristus di dalam setiap agama. Okay. Now, we Christians, Christus name is Yesus. Iya, Kristus yang kita percaya itu adalah Yesus. Okay? Don't say amen. Amen. Don't say amen. Iya, jangan katakan amin. Translate. Okay, now we Christians, Christus is Yesus. Iya, Kristus sebagai kita orang-orang Kristen adalah Yesus. Now, Islam, Christus is who?
Kristus bagi agama Islam adalah siapa? Muhammad. How about Buddhist Christus? Bagaimana dengan Kristus di dalam agama Buddha? So every religion has Christus. Jadi setiap agama ada Kristus. And they said this. Why? Because you look at that. Our God is loving God. Dan mereka mengatakan seperti ini, Allah kita itu adalah Allah yang pengasih. So that our God give everyone, eternal life, since they believe their own Christus. Ya, Allah kita akan memberikan kepada mereka hidup yang kekal karena mereka percaya kepada Kristus. Only difference is the way every religion has different route to go to Allah God. Ya, perbedaannya adalah setiap agama memiliki cara masing-masing untuk mencapai Allah yang sama. You look at Islam, they teach love and grace. Ya, kamu lihat dalam agama Islam mereka juga mengajarkan tentang kasih dan kemurahan. There are many good Muslims there, many good Muslims. Ada banyak orang-orang Muslim yang baik. And you get the Buddhism. Juga perhatikan agama Buddha. They teach love and grace and mercy. Mereka mengajarkan tentang kasih, anugerah dan kemurahan. And there are many good Buddha people. Dan ada banyak orang-orang Buddha yang baik. You look at Hinduism. Saudara perhatikan orang Hindu. Same. Sama. So look at all these religions here. Iya, perhatikan semua agama ini. They all teach, good things. Ya, mereka semua agama-agama ini semua mengajarkan tentang hal-hal yang baik. So not only Christianity teaching good things, but other religions also teaching good things. Bukan hanya agama Kristen yang mengajarkan tentang hal-hal yang baik, agama-agama lain juga mengajarkan tentang hal-hal yang baik. So that we Christians have to change our mind. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus mengubah cara berpikir kita. Our God is a loving God. Allah kita adalah Allah yang pengasih. He will love Muslims and Buddhist people, Hindu people. He will love all these people. Allah akan mengasihi orang Muslim, Buddha, Hindu dan semua agama lain. And each religion has their own Christus. Dan setiap agama memiliki Kristus mereka sendiri. Christus name is Jesus. Ya, Kristus dalam agama Kristen namanya adalah Yesus. Muslim Christus name is Muhammad. Kristus bagi agama Islam adalah Muhammad. And Buddhism Christus is Buddha. Kristus bagi agama Buddha adalah Buddha. And even North Korean. Bahkan Korea Utara juga. Kim Il Sung is Christus. Kim Il Sung adalah Kristus bagi mereka. Now, let's read verse 23. Iya, mari kita baca 23, Matius pasal 24-23. What Jesus said. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias atau ada di sana, jangan kamu percaya. See what Jesus said? Iya, saudara tahu apa yang Yesus katakan di sini? Before I come back to this world, sebelum kedatangan saya yang kedua kali ke bumi ini, many people said that Christus is there. Banyak orang akan berkata Mesias ada di sana. Christus is there. Mesias ada di sana. Christus is there. Mesias ada di sana. This will happen. Ini akan terjadi. Now, we are living in this generation. Ya, saat ini kita hidup dalam generasi ini. Are you with me? Saya mengerti? You understand? Saudara mengerti? And now you look at verse 24. Iya, dan kita lihat ayat 24. Verse 24, would you read it? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Listen to me carefully. Ya, dengarkan baik-baik. Jesus said this. Yesus mengatakan seperti ini. There are many false Christ, false Messias. Iya, akan ada banyak nabi-nabi palsu. Mesias palsu. Okay. Hinduism, Messiah. Mesias Buddhism, Messiah. dalam agama Hindu, Mesias dalam agama Buddha. False Messias. Iya, ini adalah Mesias palsu. And also there are false teachers, false prophets. Dan mereka ini juga adalah nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. In other words, many pastors and theologians teaching
Messiah is there and Messiah is there. That's the false prophet. Dan juga ada banyak teolog-teolog dan pendeta-pendeta yang mengatakan Mesias ada di agama ini, Mesias ada di agama sana. Mereka itu adalah pengajar-pengajar palsu dan teolog-teolog palsu. Jesus said this kind of a false Messiah and false prophet, okay, will come many of them. Yesus mengatakan akan ada banyak muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang seperti ini. And also it's a very important word here in verse 24 that, Dan ada kata yang sangat penting dalam ayat 24 ini. would you read it again? Iya, saya akan baca sekali lagi. 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Now here even the elect, Iya, dikatakan Yesus mengatakan di sini bahkan orang-orang pilihan juga. that's important. Ini sangat penting. Even those who have been chosen by God for child of Jesus, Ya, bahkan mereka yang telah dipilih Allah menjadi anak-anaknya, even they got tempted by this teaching and they will lose salvation. mereka sendiri pun akan tertipu oleh pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu ini. Now, how you know that? Bagaimana kita tahu? Read verse 28. Iya, kita lihat dalam ayat 28, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. You see the dead body, Lihat di sini bangkai. bangkai. Okay, there are dead bodies and also vultures, eagles will come and eat those dead bodies. Iya, mereka yang percaya kepada pluralisme ini atau yang mengajarkan Mesias palsu ini adalah bangkai. Dan Verse 28. ya, burung nasar akan berkerumun memakan mereka. Ayat 28. Who are the vultures, eagles? Siapakah yang dimaksud dengan burung nasar di sini? That's a Satan. Ya, ini adalah setan. Satan will eat those dead bodies. Setan akan memakan bangkai-bangkai tersebut. In other words, those religious pluralistic Christians, even chosen people, will become a dead body. Dengan kata lain, orang-orang percaya pada pluralisme agama ini, bahkan orang-orang Kristen yang percaya kepada pluralisme agama, mereka adalah bangkai-bangkai rohani. 2,000 years ago, Jesus predicted this. Ya, Yesus menubuatkan ini 2000 tahun yang lalu. Before His second coming, this will happen. Ini akan terjadi sebelum kedatangan yang kedua. Now we are living in this generation. Saat ini kita hidup dalam generasi yang seperti ini. There are many Indonesian church communities Ada banyak komunitas gereja-gereja Indonesia joining this pluralistic movement. yang bergabung dalam gerakan pluralisme agama ini. Many Koreans. Ada banyak orang-orang Kristen di Korea, Amerika, Almost all European Christians. bahkan hampir semua orang-orang Kristen di Eropa. There are many missionaries coming to your country teaching this. Ada banyak misionaris yang datang ke Indonesia dan mengajarkan seperti So ini. you should be awake, Jadi saudara harus bangun secara rohani, very cautious about this. harus berjaga-jaga tentang hal ini. I'm glad that the youth denomination not following this. Saya senang bahwa denominasi saudara tidak mengikuti ajaran ini. You are blessed one. Saudara adalah orang yang diberkati, Really blessed one. sangat-sangat diberkati. Amen. But you are minority. Tetapi saudara adalah minoritas. Okay. Now I just said there are in this world Ya, seperti saya katakan, there are two kinds of religion. ya di dunia ini ada dua jenis agama. Okay. Let's take a break. Ya, kita ambil waktu untuk break time. Kita ambil waktu, kita usahakan untuk menghafal apa yang sudah kita belajar sampai saat ini dan juga bisa ya berbagi satu. Kita sudah belajar tentang this world and above world, atau dunia ini dan dunia atas, yaitu dari bagian yang pertama sampai bagian yang ke-9. Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga sebagaimana panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan apa yang kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang kepada Tuhan kita dan hidup kita pun akan semakin diberkati.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.